Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semoga kita semuanya pantas mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, udara yang sejuk, langit yang cerah, dibarengi dengan kesehatan, dibingkai oleh keimanan, maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sudah sepantutnya bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur bilisan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, disertai dengan sebuah azam, tekad di dalam hati kita untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita nantikan, selalu kita doakan, dan selalu kita impikan semoga kita kelak bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Hanya dengan solawat yang kita ucapkan, kita berharap menjadi hamba Allah yang pantas mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ungkapan dari simbah-simbah kita dulu, ungkapan yang bagi saya pribadi menggelitik tetapi memiliki makna filosofi dalam kehidupan yang teramat dalam. Kurang lebih ungkapan tersebut adalah seperti ini: Jaman iki jaman edan, sing ora edan ora keduman. Berarti nek kepengin keduman kudu edan. Sing jujur malah acur, sing ora jujur malah makmur. Memang zaman ini adalah zaman gila. Orang banyak mengejar sesuatu yang fana, yang sementara, sampai-sampai yang menggadaikan keimanan, sampai-sampai ia menghilangkan akidahnya. Ia tak peduli nasibnya besok setelah mati. Yang terpenting saat ini happy dan happy. Yang penting hidup mewah, rumah megah, dan punya simpanan, istri bertambah. Bukankah ini zaman edan? Kalau tidak seperti itu, sing penting yang ono diembat, karena kesempatan tidak terulang dua kali, mumpung ini ada kesempatan, aji mumpung perlu dilakukan. Bukankah itu zaman edan? Sing ora edan ora keduman. Nek gak ngono, kalau tidak seperti itu ya gak kebagian. Berarti otomatis kalau kita ingin dapat bagian, maka kita harus edan. Apakah memang seperti itu? Sing jujur malah acur. Betulkah orang yang jujur zaman sekarang maka ia akan jauh dari kemujuran, malah dirinya hancur?
Apakah orang-orang yang jujur di zaman seperti ini, zaman edan, itu bak seperti memegang bara api? Apakah benar bahwa orang yang tidak jujur itu pasti mujur? Sebenarnya kalau kita lihat hakikat kehidupan tidak seperti itu. Mereka yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Sehingga kejujuran adalah sesuatu yang aneh. Jujur adalah sesuatu yang tak patut, hanya akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan tahta, wanita, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Berarti orang tersebut itu yang gila dengan arti yang sesungguhnya. Matanya melihat, tetapi mata hatinya buta. Telinganya mendengar, tapi hakikatnya tuli atas kebenaran. Matanya dibutakan oleh kemewahan duniawi, telinganya ditulikan oleh kemewahan materi. Innamas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, orang yang bersabar dalam kejujuran, meskipun ia dibuli oleh orang-orang yang ada sekelilingnya, zaman kok iki kok jujur, zaman iki kok lugu, zaman iki kok lempeng ajur, tapi dia tidak memperdulikan itu semuanya. Meskipun bak seperti memegang bara api, dia bersabar untuk terus dalam memegang kejujuran. Karena dirinya sangat yakin dengan kejujuran itu akan mendekatkan dirinya pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk apa? Agar dipandang orang memiliki kemewahan tapi itu dari harta yang tidak halal. Ngembat sana sini, ambil sana sini. Untuk apa memiliki tanah yang luas yang kelak akan diwariskan kepada anak turunnya, tapi tanah-tanah tersebut adalah hasil dari sumber-sumber keharaman. Ia tahu semuanya seperti itu yang dilakukan dari cara-cara yang tidak dibenarkan agama, dengan cara ia berbohong, ia memendam, ia mengubur sifat kejujuran, hanya akan menyebabkan apa yang diwariskan menjadi sumber kenistaan, kehinaan, dan malapetaka bagi anak keturunannya. Karena orang yang jujur, ia pasti suatu saat akan mujur, akan beruntung. Bukan saat ini, tapi pada masa yang akan cukup panjang, melewati batasan-batasan waktu dan ruang. Orang yang tidak jujur, orang yang bohong sekali, maka ia akan disibukkan untuk menutupi kebohongan-kebohongan. Kebohongan pertama akan ditutupi dengan kebohongan yang kedua, kedua akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Beranak pinak sehingga kehidupannya hanya habis, hanya tersibukkan untuk menutupi kekurangan, kesalahan, dan kebohongannya. An Abi Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat familiar di kita. As-sidqu fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Atau lengkapannya hadis adalah alaikum bisidqi. Engkau harus benar-benar memegang kejujuran. Karena jujur yahdi ilal birri, akan menghantarkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah.
dan kebaikan tentu akan bermuara menghantarkan sang pelakunya pada kebahagiaan surga dunia maupun akhirat. Wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallah siddiqan. Ia terus berupaya untuk menjadi orang yang jujur hingga Allah mencatatnya di sisi Allah. Dia adalah orang-orang yang ahli dalam kejujuran. Kelanjutan hadis, wa iyyakum wal kazib. Engkau harus benar-benar berhati-hati dari kebohongan. Berbohong kelihatannya manis, tapi manisnya seperti sirup. Meskipun pertama kelihatannya indah warnanya, merah, putih, hijau, pelangi, tapi ternyata setelah itu membuat perut sakit, mencret dan lain sebagainya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan menghantarkan pelakunya, menyebabkan dirinya pada sebuah kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan sendiri tentu akan menghantarkan pelakunya pada neraka, baik neraka di dunia maupun neraka di akhirat. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Sehingga dirinya terlalu bohong tadi karena untuk menutupi kebohongan yang pertama, hingga di sisi Allah ia dicatat sebagai orang yang ahli pembohong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa makna sebuah kehidupan ini? Jikalau kita mendapatkan stempel dari sang pencipta diri kita dan jagat raya ini sebagai orang-orang sang pembohong. Ya Allah, lindungilah kami dari sifat-sifat bohong dan kuatkan hati kami dalam kesabaran mengucapkan, melakukan, dan istiqomah dalam kejujuran. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun berada, Imam Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya Hasan Hussein, cucunya Kanjeng Nabi, beliau mengatakan bahwa kejujuran itu pasti akan mendatangkan atau memiliki faedah, 4 faedah. Yang pertama adalah ketenangan. Orang yang jujur itu pasti tenang. Contoh misalkan, jikalau ada suami atau pasangan Anda bermain belakang dengan orang lain, suami Anda memiliki simpanan misalkan, kemudian diajaklah simpanannya tersebut di mall untuk jalan-jalan agar happy. Saya yakin sang suami tersebut tidak tenang hatinya. Pasti ia akan berupaya untuk menutupi wajahnya atau sedemikian rupa agar tidak dikenal. Jangan-jangan nanti ada salah satu keluarganya yang melihatnya. Jangan-jangan nanti bertemu dengan salah satu tetangganya. Jangan-jangan nanti terekam oleh CCTV, jangan-jangan nanti difoto dari jauh oleh seseorang dan dilaporkan kepada istrinya. Tenangkah dia? Tidak tenang karena ia tidak jujur. Coba kalau jujur, artinya jujur apa? Dia hanya satu istri, diajaklah ke mall, maka mereka berjalan dengan penuh kasih sayang dan istrinya digandeng begitu eratnya. Sampai-sampai jangan sampai lepas menunjukkan kasih sayangnya, cintanya kepada sang istri. Meskipun ada beberapa penjaga mal-mal itu yang cantik-cantik, tapi ia tidak terpikat oleh para wanita cantik itu. Ia gandeng istrinya dengan penuh, dengan kuat. Ia bahagia. Karena kalau tidak digandeng dengan kuat, ini justru berbahaya. Nanti istrinya malah akan belanja apa yang disuka, repot. Tapi bukan itu, berjalan bahagia meskipun tak punya uang. Tapi kalau berjalan dengan orang yang halal,
dengan istrinya sendiri. Gak apa-apa bang, kita tak makan seperti orang-orang tersebut di restoran yang diiringi dengan lagu-lagu yang begitu menenteramkan. Tak apa bang, kita terus berjalan dari lantai 1, lantai 2, kita naik tangga, kita naik lift, yang penting bersama abang. Tenang, tak punya uang, tapi kalau dengan selingkuhan minimal harus menjajakan, membelikan sesuatu atau makan pada tempat-tempat yang mahal. Jadi kejujuran itu adalah tenang. Begitupun juga ketika anak-anak kita yang memiliki HP dan lain sebagainya, kalau dia tidak jujur kepada kita, maka ketika HP-nya kita minta kita periksa, kalau dia jujur pasti akan diberikan. Silakan Pak, dilihat HP saya tidak melakukan, saya tidak menonton macam-macam, saya mengikuti perintah Bapak, saya ingin menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya gunakan HP ini untuk belajar, untuk daring, bukan saya gunakan untuk my darling, modar orailing. Kalau anaknya jujur tentu akan diberikan dengan seksama. Silakan Bapak. Tapi kalau tidak jujur, ia menyimpan sesuatu, gambar porno, film-film porno, atau gebetannya dalam bahasa anak sekarang, guys, tentu akan sedemikian rupa untuk menutupi, untuk agar tidak diketahui oleh orang tuanya. Jadi kejujuran itu akan memberikan satu ketenangan. Jangankan manusia, kucing sendiri itu kalau nggak jujur, itu polanya matanya lilak-lili itu. Ada kucing yang mau makan ngambil ikan pindang. Ibu sudah masak itu. Karena biasanya makan malamnya setelah sholat isya, masaknya sudah selesai, ditaruhlah di atas meja makan lalu ditutupi. Tapi namanya kucing memiliki penciuman yang tajam, ia tahu, ini mah ikan kesukaan saya, pindang. Suami masih di masjid, ibu sholat di rumah, di kamar. Itu ngintip itu. Kucingnya berupaya untuk bisa masuk itu, bisa mengambil pindang jenengan itu. Dan ibu tidak tahu kalau di situ ada kucing. Karena tak memperhatikan, ibu khusyuk salatnya, Allahu Akbar. Tapi ketika sudah selesai, ibu salatnya, dibuka itu pintu kamarnya. Grek, apa yang dilakukan oleh kucing, dia langsung lari lontang, langsung melompat lewat jendela, enggak taunya jendela itu ada kacanya, beruang dan lain sebagainya. Mengapa kucing ketakutan seperti itu, enggak tenang dirinya? Karena dia sadar bahwa yang dilakukannya adalah tidak jujur. Dia maling, dia mencuri ikan. Tapi kalau ikan tersebut kita kasih ya kepala pindang, daripada enggak kita makan, kita buang, lebih baik dimakan oleh kucing-kucing. Kira-kira kucingnya tenang tidak? Meskipun ada kita loh ini. Ya, kita makan di atas meja, makan, sedang kucingnya di bawah meja, dia pasti akan tenang, enggak mengganggu, enggak teriak-teriak. Justru dia mungkin kadang-kadang malah sikil kaki kita nih, ya. Dia berjalan mengitari kaki kita, pertanda minta tambah itu. Kucing aja tahu bagaimana cara minta tambah agar ditambahi ikannya. Masa jenengan tidak tahu bagaimana istri minta tambah? Gubet wae rek. Yang kedua, bahwa kejujuran itu akan mendatangkan sebuah kepercayaan. Percaya deh. Tapi ingat, kepercayaan tidak akan pernah datang kedua kali. Selagi orang itu terluka hatinya karena dicidrai kepercayaannya, maka ia sulit sekali untuk mempercayainya kembali. Maka jagalah kepercayaan orang lain. Jagalah kepercayaan pasangan Anda. Kalau sudah pedot, sulit untuk mendapatkan layang-layang kembali. Ini zaman sekarang kan katanya layang-layang pedot itu. Karena apa? Tidak ada kepercayaan. Pasangan kita kasih kepercayaan, sila. Maaf ya Dinda, Kanda ini tidak pulang karena ini lagi lembur. Percaya istrinya. Ternyata ada kabar ia mendapatkan foto dari salah satu temannya berjumpa dengan suaminya.
ternyata suaminya sedang makan malam di restoran sana. Difoto dari jauh langsung dikirimkan suaminya. Betapa sakit hatinya. Pokoknya sakitnya itu ada di sini tuh. Dan ini lama untuk diobati. Sembuhnya lama. Karena obatnya tidak ada di apotek. Nih. Dan setelah itu apapun yang dilakukan oleh seorang pembohong, meskipun itu benar, sulit untuk dipercayai. Maka jagalah kepercayaan seseorang. Jangan khianati. Jujurlah, karena kejujuran itu akan memberikan satu kepercayaan yang luar biasa. Kalau sudah orang percaya kepada kita, disitulah pintu-pintu rezeki insya Allah akan terbuka. Yang selanjutnya ketiga, kejujuran itu akan memberikan cinta. Sudah menjadi fitrah manusia ketika ada orang yang jujur, apa adanya, tidak neko-neko, tidak gaya, maka semua orang pasti akan suka. Semua orang pasti akan empati. Maka meskipun jujur itu susah, meskipun itu jujur, meskipun jujur itu adalah berat. Kata sopo jujur bakal ajur. Ini bukan membenarkan. Ini menunjukkan bahwa di balik sebuah kejujuran memang susah, tetapi setelah itu faidah-faidahnya akan dirasakan. Kalau toh kita tidak mendapatkan, pasti anak turun kita. Minimal sejarah akan mencatatnya. Orang-orang tidak akan melupakannya. Dulu bapaknya anak itu, Masya Allah, jujur bukan main. Enggak neko-neko. Maka kurang lebihnya anaknya mungkin seperti itu. Sudah, dia dinisbatkan kepada bapaknya yang jujur. Maka pintu-pintu rezeki disitulah akan terbuka. Yang keempat, ia akan mendapatkan rasa hormat. Meskipun ia tidak terhormat. Meskipun ia tidak gila dihormati. Tetapi kejujuran dengan sendirinya itu bak seperti minyak wangi. Tak usah mempromosikan diri. Hai, aku minyak wangi, cium dong, aku harum. Dengan sendirinya ia menyeruakkan rasa keharuman. Kejujuran itu bak seperti lampu yang berpijar dengan sendirinya, memberikan kehangatan, memberikan terang. Manusia, hewan-hewan malam pun akan mendapatkan manfaat dari dirinya. Kejujuran bak seperti bunga mawar di pagi hari yang merekah wangi. Bunga mawar pun tak perlu mengiklan diri, karena secara fitrah manusia suka pada sesuatu yang indah, suka pada sesuatu yang wangi. Dan kejujuran itu adalah wangi nan indah. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, minimal mengingatkan pada diri saya pribadi Al-Fakir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.